Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi pemantapan matematika, yaitu yang pertama tentang basic perkalian bersusun. Karena masih sering ada yang salah nih dalam menghitung perkalian bersusun. Nah, perkalian itu kan ada banyak. Ada yang perkalian tunggal kayak 5 kali 4, 3 kali 5 dan sebagainya macamnya. Kalau perkalian bersusun ini biasanya digunakan untuk angka-angka yang seperti puluhan, ratusan, puluhan dikali ratusan, atau puluhan dikali satuan, dan sebagainya. Oke, jadi karena hari ini kita mau bahas perkalian bersusun basicnya, sebenarnya basic perkalian bersusun ini, sebenarnya perkalian bersusun ini nggak hanya ada cara basic ya, ada cara pakai turang napir, ada juga menggunakan sempoa, ada juga mau menggunakan perhitungan Jepang atau lain-lainnya. Cuman karena hari ini kita mau bahas yang basic, jadi saya akan jelaskan sebagaimana memang cara basic itu dikerjakan ya. Jadi step by stepnya basic itu bagaimana. Oke, yang pertama ada perkalian bersusun satu tingkat. Maksudnya gimana sih? Saya langsung masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Bersusun satu tingkat itu gimana? Contoh, misalnya ada 125 dikali 3. Oke. Nah, maksudnya satu tingkat itu gimana? Apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya itu bilangan yang ada di bawahnya nih. Nah, ini kan angka berapa nih? Angka 3. Tapi ada berapa angka sih yang di bawah? Yang di bawah ini, angka yang di bawah ada berapa angka? Ada satu angka, ya kan? Kalau yang di atas ada berapa angka? Ada 3 angka. Nah, kalau angka yang di atas ini nggak berpengaruh terhadap tingkatan susunan. Yang berpengaruh terhadap tingkatan susunan itu adalah angka yang ada di bawah. Oke, karena ini angkanya cuma ada satu, berarti nanti perkaliannya ini ada satu tingkat. Oke, coba kita kerjakan ya. 3 dikali 5. Jadi cara mengerjakannya itu, step pengerjakannya adalah angka yang di bawah itu kita kalikan dengan angka-angka yang di atasnya satu per satu, tapi ngali ini dari belakang ya. Jadi yang pertama kita kaliin dulu nih, 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15 ya, 15 berarti 5-nya yang kita taruh, satunya yang kita simpan. Kemudian, ini 1 ya. Kemudian lanjut, kan dari belakang tadi, yang paling belakang sudah, sekarang yang tengah. 3 dikali 2, 3 kali 2 itu 6, jangan lupa ada tambahannya 1. 6 tambah 1 itu 7, kemudian lanjut 3 kali 1 itu adalah 3. Sehingga 125 dikali 3 hasilnya adalah 375. Gitu caranya ya. Ini yang bersusun satu, contoh untuk nomor 1. Nah, saya punya 2 contoh nih untuk yang bersusun satu tingkat ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada 25 dikali 4. Oke, ini kira-kira berapa susun ya? Misalnya dalam soal itu kan nggak diketahui itu susun 1 apa susun 3, susun 2, kan nggak diketahui. Kita sendiri yang menganalisis. Jadi karena angka yang di bawah ini cuma ada satu angka, jadi ini adalah perkalian bersusun satu tingkat ya, karena yang di bawah hanya ada satu angka. Ya sudah, tinggal kita kerjakan. Yang angka bawah mengalihkan angka yang di atas, tapi mengalihkannya dari belakang. Jadi 4 dikali 5, 20 ya, yang kita tulis itu 0, yang disimpan itu 2. Kemudian 4 dikali 2 itu 8, 8 tambah 2 itu 10 ya. Harusnya kan kita tulis 0, simpan lagi sini. Tapi karena yang depan ini udah nggak ada angka lagi, jadi 10-nya langsung aja kita tulis semuanya. Oke, jadi 25 dikali 4 itu hasilnya adalah 100 gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke perkalian tingkat bersusun 2 tingkat. Maksudnya gimana tuh? Oke. Kalau sudah paham basic yang pertama tadi, insya Allah yang ini udah nggak susah lagi ya. Dan jangan dibuat pusing. Misalnya begini, pakai soal yang tadi ya, 125. Kalau tadi kan dikali 3 ya, dikali 3. Kalau sekarang coba kita kali dengan 13. Nah, apa ya bedanya tadi dengan yang tadi? Kalau yang tadi cuma dikali 3, kalau yang ini dikali 13. Ingat, bersusun tingkat berapa itu ditentukan dari angka yang bawah ya. Nah, karena angka yang di bawah ini ada 2 angka, ada angka 1 dan angka 3, maka perkalian ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan satu tingkat, tapi ada 2 tingkat. Nah, gimana tuh caranya? Sama caranya kayak tadi. Jadi kita kalikan bilangan yang ada di bawah ini dengan bilangan-bilangan yang di atas. Tapi ingat, kali ini itu dari belakang. Oke? Jadi kita fokus dengan angka 3 yang di belakang ini dulu. Yang 1 nanti dulu ya. Jadi kita fokus sama angka yang
di belakang ini 3. Jadi 3 harus mengalihkan dengan bilangan-bilangan yang ada di atasnya ya. 3 dikali 5 itu 15, di 5-nya ditulis, disimpan 1. Kemudian 3 dikali 2 itu 6, ditambah 1 7. Kemudian 3 dikali 1 itu 3. Nah, ini baru satu tingkat nih. Sedangkan kita masih ada satu angka lagi yang belum kita apa-apain dari tadi, belum kita kalikan. Sekarang pusat perhatian kita bukan ke 3 lagi, tapi ke angka 1. Nah, angka 1 ini gantian nih mengalihkan dengan angka-angka yang ada di atasnya. Satu per satu tapi dari belakang. 1 dikali 5 itu 5. Dan ingat, meletakkan 5-nya, hasil perkalian 1 kali 5 itu 5-nya nggak boleh di sini ya, tapi 5-nya itu dikasih jarak satu angka. Jadi di sini 5, kemudian 1 kali 2 itu 2, 1 kali 1 itu 1. Oke, kalau sudah tinggal kita jumlahkan. Nah, ini maksudnya nih, ini bersusun 1, ini bersusun 2 nya, ada 2 tingkat kan, makanya disebut dengan bersusun perkalian bersusun 2 tingkat. Lanjut, 5 ya kan 5 ditambah 0 ya, 5, kemudian 7 ditambah 5 itu 12, disimpan 1, 1 tambah 3 4, ditambah 2 6, kemudian satunya turun deh karena nggak punya teman ya, atau 0 ditambah 1 1. Jadi hasilnya adalah 1625, kayak gitu. Bisa ya. Kita lanjut ke perkalian bersusun tingkat 3. Oke, contoh begini nih, misalnya pakai 125 lagi deh biar kalian tahu bedanya di mana. Dikalikan dengan, kalau yang pertama tadi dikali 3, kedua tadi dikali 13 ya kan. Kalau yang ini misalnya dikali dengan 213. Nah, lihat nih, angka yang di bawah itu ada 3 angka. Jadi, dalam penyelesaiannya kita harus menyelesaikan ini menggunakan 3 tingkat ya. Jadi jangan cuman pakai 1 tingkat udah selesai, ya salah tuh, hanya 2 tingkat itu selesai, itu juga salah. Jadi kita harus menyelesaikan ini sampai bersusun 3 ya. Sama kayak tadi. Jadi kita selesaikan dari yang paling belakang ya. Oke, fokus sama yang angka belakang nih. Dengan angka 3, angka 2 sama satunya kita simpan dulu. 3 dikali 5 itu 15 ya kan, 3 dikali 5 15, tulis 5 simpan 1. Kemudian 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6, ditambah 1 7 ya kan. Kemudian 3 dikali 1 itu hasilnya adalah 3. Oke, udah selesai nih angka 3, sudah mengalihkan dengan 3 bilangan yang ada di atasnya. Kalau udah 3 ini tugasnya udah selesai, gantian yang 1, angka 1 ini. Jadi jangan 3 langsung lompat ke 2, ke 1 dulu ya. 1 kita kalikan dengan 5, sama kayak tadi, ngalinya dari belakang ya. 1 kali 5 itu 5, dan ingat naruhnya nggak boleh sejajar ya, nggak boleh sejajar dengan angka yang paling belakang, tapi kita kasih jarak 1. Jadi 5 di sini, sebelah sini kita kosongin ya. Kemudian 1 kali 2 itu 2, 1 kali 1 itu 1. Lanjut, 1 udah selesai kan, udah mengalihkan dengan semua bilangan. Lanjut, yang belum mengalihkan nih 2 nih, 2 nih belum menyelesaikan tugasnya nih, mengalihkan. Ya udah, tinggal kita kalikan. 2 dikali 5 itu 10. Dah, 10 kan 0 yang kita tuliskan. Sama kayak tadi, 0-nya nggak boleh sejajar dengan yang tingkat kedua ini. Dia kita geser 1 angka. Oke, jadi 0-nya kita tulis di sini. 0, kita simpan 1 di sini ya. Simpan 1, 2 kali 2 itu 4, ditambah 1 5. Kemudian 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2. Oke deh, tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 0 ditambah 0 itu 5. 7 ditambah 5, 12. 12 tambah 0, ya 12. 12 yang kita tulis jangan 12 tapi 2. Satunya kita simpan. 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 2 itu 6. 6 tambah 0 ya 6. Terus 1 tambah 5, 6. 2-nya gak ada kawan ya. 0 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2 juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi hasilnya adalah 26.625. Itu hasil dari perkalian 125 dikali 213. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Semoga penjelasan ini dan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.